ranyang. Aku mangan diem tuh gak bisa. Aku harus ada tontonannya. Mager banget iki ndak seketika tak askep iki. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapa? Terima kasih sudah klik video ini. Naskep. Malam hari ini aku akan kembali lagi Kamu ngerti naskep? kisah horor Wawa part Ya, mager. 218. Di video malam ini aku akan menceritakan kisah Wawa tentang ekspedisi tak kasat mata. Jadi ternyata nggak cuma kita manusia aja yang punya ekspedisi untuk mengirim dan juga nerima paket. Di alam gaibnya tanpa kita ketahui ternyata ada juga loh ekspedisi. Dari sini juga aku baru tahu kalau ternyata ada juga ekspedisi yang tugasnya mengirimkan barang ke Kalau boleh susah daerah-daerah mangan mau. itu namanya ekspedisi perintis. Dikirimnya pakai pesawat nih. Nah, Wawa kita yang kisahnya akan aku ceritakan ini ternyata dia ini punya pengalaman horor yang berkaitan sama si ekspedisi perintis ini, Wak. Ketika dia mau ngirim barang ke pedalaman Papua, Wawa yang ada Wawa ini malah nyasar Wak, dia masuk ke ekspedisi dunia gaib. Kok bisa? Ini cerita lain daripada yang lain, Wak. Ya kan? Penasaran gak sama kisahnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cekeran. Oke, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Dwi dari Jayapura. Halo Dwi. By the way, Dwi ini cowok, Wak ya? Cowok, bukan cewek. Jadi, Wak, ceritanya ibunya si Dwi ini adalah seorang distributor yang menyalurkan seragam ke berbagai sekolah yang ada di pedalaman Papua. Mulai dari seragam untuk SD, SMP, SMA. Aku pernah bantu-bantu mamaku kayak gini. Nah, setiap Bantu-bantu satu semester sekali, buat-buat. biasanya vendor-vendor Dengerin ini. produksi seragam itu. Awalnya tuh nantinya pemainnya Dewi dah. Ke belakangnya nonton terus Dewi. Karena ibunya kayak Mbak dicariin Dewi, cari Mbak, cari mama. ibunya pun nanti akan menyalurkan seragam-seragam Kok tadi pas kataku? menggunakan ekspedisi pesawat perintis tadi itu. Nah, FYI, Wak, pesawat perintis ini adalah angkutan dagang dengan rute penerbangan ke daerah-daerah terpencil. Biasanya ke lokasi-lokasi yang memang belum bisa diakses menggunakan transportasi darat, jadi harus pakai udara. Inilah ekspedisi perintis ini kan. Lalu pada bulan Januari tahun 2020 kemarin, Wak, kebetulan ibunya ini sedang mempersiapkan acara pernikahan. Mamanya Dwi mau nikah, Wak, saudara. Mamanya mau menikah lagi karena ayahnya si Dwi baru aja berpulang beberapa tahun yang lalu. Dan karena acara akad nikahnya akan diadakan di rumah, maka rumahnya Dwi ini kan harus segera dibersihkan kan. Dan semua seragam-seragam memang sudah ada di sana yang udah menumpuk di situ pun harus segera didistribusikan. Ibunya bilang lah, "Nak, Dwi, ibu masih sibuk nih nyiapin acara besok. Bisa ibu minta tolong kamu buat ngantar seragam-seragam ini ke bandara, ke ekspedisi perintis sekarang juga. Cari ekspedisi perintis yang biasanya ibu pakai ya," kata si ibu. Nah, mereka perintah ibunya itu. Dwi ini sempat ragu sebenarnya, Wak, karena kan hari itu bertepatan dengan hari Minggu, which is hari ibadahnya masyarakat Jayapura yang mayoritasnya Kristen. Dan biasanya juga di hari Minggu itu, Wak, seluruh operasional toko tuh pada tutup semua. Dwi nanya lah kan sama mamanya, emang hari Minggu gini ada ekspedisi perintis yang buka ya, Bu? Biasanya sih tutup, Nak, tapi coba aja lah dulu ke bandara, siapa tahu ada ekspedisi perintis lain yang tetap buka nih di hari Minggu, kata mamanya gitu. Bandara tuh akhirnya Dwi pun mulailah mengangkut seragam-seragam itu menggunakan mobil. Tapi karena seragam yang diangkut itu lumayan banyak dan juga jarak dari rumah menuju ke bandara itu lumayan jauh, sekitar 15 km, akhirnya Dwi ini memutuskan buat dua sahabatnya nih, namanya Thomas sama si Dian, biar bisa bantu-bantu dikit lah gitu kan. Dan sedikit informasi, Wak, Dian salah satu teman yang diajak ini adalah seorang indigo. Dia ini bisa melihat dan bahkan bisa berkomunikasi dengan hantu-hantu itu. Dan selain itu Dian ini juga punya sosok teman penjaga gitulah yang disebut si Irang. Ini penjaganya nggak nampak ya. Nah, lanjut lagi ya. Ya udah tuh, Dwi, Thomas sama Dian pun segera berangkat ke bandara bawa mobil tadi. Sesampainya di sana, mereka pun langsung mengecek satu persatu ekspedisi perintis yang memang biasa digunakan sama ibunya Dwi. Tapi ternyata ya sesuai dengan dugaan Dwi tadi, Wak, pada saat itu semua ekspedisi perintis ini lagi tutup. Nah, terus kalau misalnya nggak ada ekspedisi yang buka, seragam-seragamnya mau dikirim pakai apa gitu kan. Nah, akhirnya di tengah-tengah kebingungan itu, tanpa sengaja, Wak, mereka melihat ada seorang bapak-bapak nih yang sedang berdiri nggak jauh dari tempat mereka berdiri. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menghampiri si bapak-bapak itu dan berkata, "Pak, permisi Pak, maaf Pak, mau tanya, di sekitar sini ada ekspedisi perintis yang buka nggak Pak ya? Ini saya mau kirim barang nih Pak, soalnya penting kali," gitu. Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba si bapak ini diangkat deh tangannya, Wak. Terus dia menunjuk ke arah jalan kecil yang memang nggak begitu jauh dari sana, dekat dari sini. "Coba kalian masuk ke jalan kecil itu, lurus terus sampai nanti kalian ketemu gereja. Nah, dari gereja itu kalian belok kanan, nanti ada kok ekspedisi besar di sana," kata si bapak gitu. Nah, mendengar jawaban si bapak, refleks Dwi, Thomas sama Dian pun langsung lah nengok ke arah yang dimaksud tadi itu kan. Dan ketika mereka melihat jalan itu, Wak, mereka tuh ngerasa heran karena ternyata jalannya itu kecil kali, bentuknya macam lorong yang hanya paling cuma mau dilintasi satu mobil aja lah.
sana ada ekspedisi perintis. Bukannya ekspedisi perintis ini pasti butuh alat berat ya, atau bahkan forklift wah, untuk bisa ngangkut-ngangkut barang. Emang muat kalau ngangkut-ngangkut barang lewat jalan sekecil ini? Pikir mereka. Berbagai pertanyaan berkecamuk lawak dalam benak mereka kan. Tapi karena pada saat itu nggak ada pilihan lain, akhirnya udah mereka bertiga ini pun sepakat untuk mengikuti saran dari si bapak itu. Si Dwi bilang, udahlah kalau gitu kami mau ke sana dulu Pak ya, terima kasih Pak infonya. Udah, bapak itu cuma ngangguk pelan aja Wak. Seberanjak begini bapak. Nah, tanpa membuang waktu lagi, Dwi, Thomas, Dian pun segeralah kembali ke mobil mereka untuk melanjutkan perjalanan. Dwi melajukan mobilnya memasuki jalan kecil itu. Wak. Semakin mereka masuk ke dalam, suasananya makin sepi. Kanan kirinya tuh cuma ada pohon lebat aja kayak gitu kan Wak. Di situ Dwi bilang, jalannya betul lewat sini kah? Kok kita jadi masuk hutan nih? Kata Dwi kan. Thomas bilang, harusnya betul sih Wak lewat sini. Jadi kan bapaknya bilang lurus aja. Kalau jalan kita betul, pasti di depan kita ketemu gereja, nanti baru belok kanan gitu kan. Dan setelah berkendara beberapa jauh, ternyata betul Wak. Dwi sama kawan-kawannya ini sampailah itu di persimpangan jalan yang di salah satu sisinya itu terdapat gereja. Akhirnya tanpa ragu, Dwi pun belok lah kan, membelokkan mobilnya ke arah kanan sesuai dengan arahan dari si bapak tadi. Kan katanya kalau udah ketemu gereja, suruh belok kanan, nanti adalah tuh ekspedisi gitu kan. Mereka teruslah itu menyusuri jalan kecil itu sampai akhirnya dari jauh di setelah belok, dari jauh mereka nengok, wah ada bangunan besar macam kantor ekspedisi memang. Dan setelah jaraknya lumayan dekat, mereka bisa melihat dengan jelas lagi kalau ada plang nama kantor bertuliskan, ingat, Ekspedisi Puncak Asa. Ya, ini nama samaran ya by the way. Dwi itu ada kasih tahu sama aku, tapi udah aku samarin aja. Tapi pelang nama kantor tuh nampaknya usam kali Wak. Begitu juga dengan gerbangnya. Gerbangnya tinggi kali tapi bekarat. Sekilas kantor itu memang terlihat tidak meyakinkan Wak. Tapi karena pintu gerbangnya itu terbuka, hasilnya udah mereka memutuskan untuk tetap masuk ke sana. Dwi bilang lagi,